Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja, sebelumnya saya minta maaf untuk background di belakang ini, karena saya mencari tempat supaya tidak ada suara anak-anak. Jadi di depan rumah itu ada suara anak-anak, ada suara jalanan. Jadi saya cari tempat yang sekiranya bisa terdengar suaranya. Kita lanjut pembahasan ya. Sebenarnya ini bukan lanjut pembahasan, tapi kemarin ada yang terpotong, jadi kita mungkin menjelaskan secara ulang dan secara lebih detail lagi untuk tema yang kemarin. Nah, kemarin kita udah bahas tentang kaitannya antara agama dan sains. Apakah itu dua hal yang berbeda, berada dalam wilayah yang saling bertentangan, atau bisa saling untuk dipercakapkan. Nah, kemarin barangkali poin yang hendak saya sampaikan adalah bahwa dua hal itu, yaitu agama, yaitu sains, itu memang punya wilayahnya sendiri, punya cara pendekatan sendiri. Akan tetapi mereka bisa dipercakapkan selama dengan catatan mereka dipertemukan sebagai perspektif saja, sebagai sudut pandang. Jadi perspektif itu sifatnya dia bisa luas, jadi bisa luas, lebih luas. Bukan dibawa sebagai sebuah keyakinan. Keyakinan di sini tentu bukan keyakinan yang dalam beragama. Tentu dalam beragama kita mesti kuat dalam keyakinan. Tapi keyakinan di sini adalah ketika itu sifatnya menjadi ideologis. Jadi saling bertentangan secara ideolog. Nah, itu yang barangkali menyebabkan semacam chaos antara agama dan sains. Nah, memang secara ada asumsi atau ada persepsi bahwasanya agama dan sains itu bertentangan, dan itu memang ada sejarahnya yang menyebabkan itu. Kalau kita tengok secara singkat saja, kilas balik tentang perkembangan sains terutama dalam dunia Islam yang berkembang mulai abad ke-7 hingga abad ke-13. Dan di situ ada masa Khalifah, masa Umayyad, Bani Umayyad di abad ke-7, kemudian dilanjutkan lagi di abad setelahnya, yaitu oleh dinasti Abbasid. Nah, disitulah ilmu pengetahuan mengalami semacam inklinasi atau pertumbuhan yang signifikan secara terus-menerus, dan puncaknya mungkin bisa kita lihat dari setelah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana di zaman itu ada satu wadah intelektual, satu wadah literasi yang kita sebut sebagai Baitul Hikmah atau The House of Wisdom, semacam perpustakaan yang mewadahi seluruh khazanah keilmuan dunia Islam pada saat itu. Nah, penerjemahan yang dilakukan di zaman Al-Ma'mun waktu itu oleh kalau tidak salah ada filsuf Al-Kindi, ada Ishaq bin Hunain yang menerjemahkan karya dari Yunani. Nah, itu memberikan kontribusi besar, dan inklinasi paling puncak terjadi pada dinasti Abbasiyah. Nah, jadi ini bisa kita sebut sebagai barangkali dengan istilah the golden age ya. Jadi abad keemasan atau abad gloriositas Islam, abad kemenangan atau kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan. Nah, kemudian datanglah Hulaguhan di abad ke mungkin 13 ya. Jadi mereka datang menginvasi, kemudian memporak-porandakan, termasuk atau yang paling utama adalah bentuk fisiknya, bentuk fisik dari peninggalan-peninggalan intelektual atau peninggalan-peninggalan karya dalam dunia Islam pada saat itu, sehingga perpustakaan hancur, kemudian karya-karya menjadi hilang karena diberangus. Nah, disitulah mungkin dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari kemunduran Islam atau kemunduran kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam pada saat itu. Akan tapi ini kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Jadi ini sekedar review bahwasanya memang ada jejak perkembangan sains, kemudian ada jejak yang menyebabkan
hilangnya ilmu pengetahuan, bahkan jejak kenapa agama dan sains itu bertentangan. Kemudian berlanjutlah abad itu pada abad ke-16 misalnya, di mana terjadi renaissance pada dunia Eropa atau pencerahan pada saat itu, yang kita kenal beberapa intelektualnya, misalnya Galileo, yang menyatakan satu pendapat yang bertentangan dengan pendapat gereja pada saat itu, yang menganggap bahwa yang mengitari bahwa bumi itu adalah yang mengitari matahari dan planet-planet yang lainnya. Jadi matahari menjadi pusat. Akan tetapi gereja pada saat itu menganggap sebaliknya, bahwa bumilah yang menjadi pusat. Jadi Galileo yang membawa pandangan heliocentris itu akhirnya mendapatkan konsekuensi berupa hukuman dari gereja. Nah, disitulah ada semacam anggapan bahwa agama yang diwakili oleh gereja pada saat itu dan ilmu pengetahuan sains yang diwakili oleh orang-orang seperti Galileo, Francis Bacon itu menemukan pertentangan. Tapi ini terjadi di dalam dunia Eropa, bukan pada dunia Islam. Di dunia Islam tidak ada pertentangan semacam itu. Bahkan seorang intelektual Muslim itu juga sekaligus seseorang yang ahli dalam bidang agama. Jadi itu sekilas tentang gambaran sejarah yang memperlihatkan bahwa memang ada. Jadi persepsi pertentangan antara agama dan sains itu memang ada jejaknya, bahkan hingga sekarang. Tapi tentu kita ingin menawarkan sudut pandang lain atau perspektif bahwasanya kedua hal itu bukan sesuatu yang bertentangan. Mereka bisa dipercakapkan. Dua-duanya meskipun berada dalam dua wilayah yang berbeda, tapi memberikan kontribusinya masing-masing dalam kehidupan manusia. Nah, singkat saja, saya ingin lebih fokus pada tentang perbedaan mendasar, karena ini juga kemarin sempat kita jelaskan, karena ada pertanyaan, kenapa kok di daerah yang maju secara teknologi kemudian menghasilkan orang-orang yang berpikiran secara ateis? Karena memang ada perbedaan mendasar yang waktu itu kita jelaskan bahwasanya ada paradigma positivistik yang dipakai di Barat, yang menganggap bahwasanya sesuatu yang dijadikan objek sains itu dia harus empiris, jadi harus yang bersifat materi, sehingga yang metafisik itu ditolak, yang gaib itu ditolak. Sedangkan Islam itu berada pada paradigma tauhid, bahwasanya sesuatu yang metafisik, sesuatu yang nampak, empiris, bahkan seluruh hal itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keterlibatan Tuhan di situ menjadi dominan, bahkan sehingga tidak bisa dipisahkan. Sedangkan di dunia barat mereka semakin maju dalam ilmu pengetahuan, semakin berkembang sains dengan paradigma positivistik, maka wajar jika banyak sekali orang yang menganggap Tuhan itu tidak diperlukan lagi eksistensinya. Nah, kira-kira apa karakteristik dari peradaban Islam? Jadi peradaban sendiri itu satu kultur dalam masyarakat manusia, satu kebiasaan, satu sistem sosial yang menghasilkan sesuatu yang baik dalam budaya, dalam perkembangan sistem politiknya, ekonominya, sosialnya. Nah, karakteristik dari peradaban Islam itu paling tidak ada 5. Dia tadi yang seperti yang sudah kita jelaskan, dia ada dalam paradigma tauhid. Kemudian yang kedua, Islam itu membawa nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang berlaku tidak hanya bagi orang Islam saja, akan tetapi juga seluruh umat manusia. Nah, nilai-nilai itu seperti keadilan, kejujuran, kemudian kemanusiaan, kemudian kebenaran. Jadi nilai-nilai yang dia berlaku secara universal. Kemudian Islam juga katakanlah dia tidak memakai rasionalitas yang seperti di Barat, yang mungkin bisa kita katakan sebagai rasionalitas instrumental. Jadi
akal pikiran itu hanya sekedar dijadikan alat untuk memperoleh kepentingan-kepentingan yang jangka pendek, yang tidak sampai pada ukhrawi, pada paradigma akhirat. Kemudian juga dia toleran. Nah, banyak sekali di Al-Quran, di dalam literasi Islam itu, khususnya kaum Yahudi misalnya atau kaum Kristiani, mereka mendapatkan pembahasan yang cukup banyak, dan seringkali pembahasan tentang mereka adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana kita berinteraksi secara sosial, bagaimana kita bersikap dalam aktivitas keagamaan pada ranah masing-masing, pada persoalan akidah. Nah, itu banyak mendapatkan pembahasan. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah Islam itu terutama dalam melihat ilmu pengetahuan itu sifatnya integratif kemudian seimbang. Jadi tidak, kalau mungkin kita lihat kontrasnya, lihat kebalikannya, itu kalau di barat itu sangat dikotomis pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Jadi materi benar-benar dipisahkan dari hal-hal yang imaterial, yang sifatnya transenden. Jadi yang profan dipisahkan dari yang sakral. Jadi benar-benar dikotomis. Sedangkan di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu bersifat integratif. Jadi memang ada yang objek kajiannya itu empiris, ada juga yang objek kajiannya itu sesuatu yang metafisik, akan tetapi mereka bukan berjalan secara sendiri-sendiri. Yang sini ya sini saja, yang sini ya sini saja. Akan tetapi mereka punya interaksi. Jadi berjalannya gini. Ini cross cutting. Jadi mereka saling memotong gini. Nah, ini ada dialektika. Nah, sedangkan di paradigma barat, mereka benar-benar mendikotomikan, mengkotak-kotakkan. Kalau yang ini ya ini, kalau yang ini ya ini. Sedangkan di Islam tidak demikian. Seluruh ilmu pengetahuan itu punya keterkaitan satu dengan yang lainnya, punya kontribusi terhadap satu dengan yang lainnya, saling mengkritik, saling memberikan kontribusi dalam karakteristik Islam. Kalau Barat tentu kebalikan dari apa yang telah kita terangkan tadi. Nah, kemudian kira-kira peradaban itu bisa maju, kemudian bisa juga mundur, itu oleh sebab apa? Nah, misalnya ada pertanyaan gini, kalau seandainya dulu memang ada masa kejayaan Islam, kenapa kok pada abad kesekian, abad ke-13 sampai seterusnya itu sudah mulai mengalami kemunduran? Apakah selama 5 abad berkuasa dalam ilmu pengetahuan itu tidak bisa memberikan kontribusi yang efektif sehingga mereka tetap eksis dalam dunia modern? Nah, tentu ini perlu kajian lebih lanjut dan barangkali presentasi ini belum bisa menjawab sepenuhnya, akan tapi setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan peradaban itu mundur. Yang pertama adalah dekadensi moral. Jadi moral itu mengalami deklinasi, mengalami penurunan secara kualitas. Banyak sekali tersebarnya ketidakjujuran, kezaliman, dan sebagainya. Nah, hal ini diakibatkan karena manusia tidak mengerti tentang dirinya, tidak berusaha untuk mempelajari eksistensi dirinya sendiri. Siapakah dia, dari manakah dia berasal, hendak kemanakah dia seharusnya berlabuh dalam kehidupan dunia ini. Nah, mereka tidak mengerti itu. Sedangkan umat muslim tidak seharusnya demikian, karena mereka punya, atau kita punya Al-Quran, punya penuntun dalam kehidupan, punya arahan, jadi tidak kebingungan dalam mengarungi dunia ini. Jadi itu yang paling terutama sebenarnya, ada dekadensi moral. Kalau menurut Ibnu Khaldun, dia mengatakan bahwa mundurnya peradaban itu karena manusia itu tidak menjadi well-being itu sejahtera. Akan tetapi sejahtera di sini bukan hanya sekedar persoalan kesejahteraan ekonomi, akan tetapi kebaikan dalam sistem sosialnya, kebaikan
perbaikan dalam sistem politiknya itu memang sudah nggak ada, memang sudah rusak, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang bukan well-being, tidak sejahtera dalam arti merdeka pikirannya, merdeka hatinya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berefleksi semakin jauh, sebenarnya kemunduran itu tidak disebabkan oleh misalnya invasi Mongol yang menghancurkan peradaban Islam, tapi yang dihancurkan itu fisik. Tapi ilmu pengetahuan itu bertumbuh dari sesuatu yang bukan sekedar fisik materi saja, tapi kemauan, keberanian seseorang untuk terus belajar, sehingga peradaban bisa terus bertumbuh. Nah, barangkali itu yang mungkin juga menggerogoti kita, yaitu dekadensi moral, seperti kemalasan, kemudian keengganan untuk belajar, kemudian tidak biasa untuk bersikap jujur dan sebagainya. Itu mungkin menggerogoti secara umum diri-diri manusia. Sehingga kemajuannya seperti apa? Kalau hendak peradaban itu hendak maju, maka nilai spiritual yang pertama itu harus diperkuat. Kalau di Islam tentu kita memperkuat nilai-nilai tauhid kita, kemudian mengimplementasikannya dalam dunia atau dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling penting lagi adalah mencintai ilmu pengetahuan. Jadi karena ilmu pengetahuan itu luas, bahkan dikatakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, sampai ketika samudra, laut, kemudian menjadi tintanya, itu nggak cukup untuk menggambarkan secara keseluruhan luasnya ilmu Allah. Nah, kita manusia sebagai manusia yang bertuhan, manusia yang beragama, tentu dituntut terus-menerus. Bahkan kalimat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah tuntutan untuk belajar. Iqra, bacalah. Membaca ya bisa apa saja, fenomena, membaca melalui realitas, membaca melalui teks, buku, dan sebagainya. Jadi itu yang penting, yaitu memperkuat nilai spiritualitas, kemudian menumbuhkan gairah atau keinginan untuk terus-menerus belajar, sehingga peradaban bisa terus bertumbuh. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mas Fafal. Terima kasih. Oke, baik Mas Sizin, terima kasih banyak atas sampaian yang telah dipaparkan. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan Mas ya. Gimana? Ya, silakan. Oke, mungkin pertama yang kemudian saya ingin tanyakan kaitannya dengan era kejayaan Islam ya Mas ya. Kan dulu banyak ilmuwan muslim yang kemudian melahirkan banyak teori, banyak karya, banyak teknologi dan lain-lain. Nah, saya mau mengaitkan dengan di abad, kalau nggak salah abad kemarin, kalau nggak beberapa abad yang lalu, itu ada kemudian sistem Nobel, ya kan? Di dunia barat ada yang namanya sistem Nobel, sehingga entah setiap tahun atau setiap beberapa tahun itu pasti ada yang kemudian diangkat sebagai peraih Nobel, entah dari ekonomi, fisika, biologi, atau kemudian ilmu-ilmu sastra dan lain-lain. Pasti ada yang kemudian diangkat menjadi peraih Nobel. Nah, pertanyaan adalah apakah penting peraih Nobel ini? Kemudian saya mau mengkaitkan dengan data peraih Nobel ya Mas ya, dimana kalau saya nggak salah itu paling banyak peraih Nobel dari warga Nasrani, kemudian nomor 2 dari warga Yahudi. Nah, menariknya Nasrani memang secara populasi memang banyak di dunia ya, dan kebetulan dia juga banyak juga yang kemudian meraih Nobel. Nah, yang menariknya adalah Yahudi ini dia sedikit sekali populasinya di dunia, tapi dia peraih Nobelnya itu sangat banyak sekali gitu Mas. Dan menariknya lagi, orang Islam yang kemudian juga populasi di dunia sangat banyak gitu ya, itu yang menjadi peraih Nobel hanya sedikit sekali. Mungkin nanti akan saya share pas ketika saya upload di YouTube ya datanya. Nah, untuk sementara seperti itu. Ini bagaimana Mas? Apakah kemudian ini kaitannya dengan Iqra sampai tadi kita di era sekarang kurang Iqra, kurang melihat situasi, atau kemudian kurang membaca, atau gimana?
Seperti itu Mas, gimana Mas? Monggo dijawab. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini soal yang menarik ya, tentang perayaan Nobel. Saya sedikit mengikuti soal itu. Nah, apakah penting untuk ikut terlibat dalam perayaan Nobel? Sebenarnya bukan penting atau tidaknya, tapi lebih dilihat pada itu jadi indikator. Jadi orang yang secara intelektual tinggi itu mereka pasti dapat pengakuan kan, dapat pengakuan bukan hanya dari kelompoknya saja, tapi dari kalangan-kalangan di luar kelompoknya atau kalangan internasional. Nah, Nobel itu menggambarkan hal semacam itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan raihan Nobel itu memang mereka secara intelektual atau kapasitas intelektualnya itu memang mencukupi dan patut untuk dihargai dan juga diakui. Nah, benar tadi data yang dipaparkan sama Mas Fafal itu, bahwasanya mayoritas yang aktif terlibat dalam perayaan Nobel adalah dari kalangan Kristiani dan Yahudi. Nah, di mana posisi umat Islam? Ada beberapa nama tentu, tapi saya tidak hafal secara satu persatu. Ada sekian persen dari kalangan Muslim yang masuk dalam kategori perolehan Nobel. Mungkin nanti Mas Fafal bisa menyebutkan nama-namanya siapa, tapi ada sekian persen saja dibandingkan dari mayoritas tadi dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Nah, problemnya sekarang kenapa bisa demikian jauh perbandingan antara mereka yang masuk antara Islam dengan yang lain itu? Kenapa begitu jauh? Mungkin saya kalau melihat secara subjektif ya, itu karena kita kurang dalam kemampuan melakukan riset ilmiah, riset yang saintifik, yang lebih pada seperti fisika, matematika, atau biologi. Jadi keilmuan-keilmuan yang membutuhkan kemampuan untuk riset. Nah, saya kira kita kurang dalam hal itu. Tapi kita kuat dalam keilmuan lain. Tentu kita tidak hendak mengatakan kalau perayaan Nobel itu menjadi indikator satu-satunya. Tapi itu menjadi indikator penting kemajuan sains dan teknologi. Teknologi dia jadi yang memang membutuhkan riset. Nah, sedangkan kita mayoritas menguasai ilmu yang bukan dalam ranah itu. Dalam ranah selain itu fikih, tafsir, kita tentu di atas, tapi tidak ada kan perayaan Nobel dalam keilmuan itu. Jadi sebenarnya tentang fokus. Jadi memang kita kurang meletakkan perhatian pada studi-studi yang membutuhkan riset, fisika, kimia dan sebagainya. Nah, saya kira Nobel persoalan itu. Tapi saya ingin merekomendasikan satu buku tentang ini, yaitu Ayat-ayat Semesta dan juga Nalar Ayat-ayat Semesta. Jadi itu dua buku tentang sains Islam yang dipelopori oleh atau yang dikarang oleh Agus Purwanto, Pak Agus Purwanto atau Gus Pur. Nah, beliau memang sangat getol dan sangat konsisten sebenarnya untuk mengajak umat Islam, mengajak masyarakat Muslim itu terlibat aktif dalam riset-riset ilmiah, terlibat aktif dalam ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu pasti, matematika, fisika, dan lebih fokus lagi pada eksplorasi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta, tentang planet, tentang air, tentang api dan sebagainya. Karena menurut beliau di dalam bukunya itu ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu berjumlah 800 ayat. Itu lebih banyak dari jumlah yang pernah diriset oleh, kalau nggak salah itu Syekh Al-Qardawi kalau tidak salah ya. Itu meriset 750, tapi beliau dengan mahasiswanya itu meriset dan menemukan sebanyak 800 ayat-ayat kauniyah. Jadi itu jauh di atas jumlah ayat-ayat fikih, ayat-ayat yang selain ayat-ayat kauniyah. Tapi kenapa kok fokus kita itu justru pada sesuatu yang tidak mendominasi Al-Quran? Karena Al-Quran itu
dominan berisi ayat-ayat kauniyah, tapi kita tidak berfokus pada hal itu. Nah, itu buku yang menurut saya perlu direkomendasikan untuk dibaca, untuk menggugah kesadaran bahwasanya perkembangan sains itu sudah sedemikian rupa. Jadi bagaimana kita umat Islam itu bersikap, menempuh jalan yang seperti apa supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi dunia yang sedemikian rupa. Saya kira itu, Mas Wafal. Nanti bisa diedit, ditunjukkan bukunya ya, ini bukunya. Jadi ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta. Karangan Agus Purwanto. Baik Mas, nanti akan saya share. Oke, terima kasih Mas atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Mas, karena waktunya juga sudah mau 30 menit ya. Saya mau mengkaitkan dengan sejarah panjang masa kejayaan Islam dan Renaissance gitu ya. Jadi kita tahu dulu ada invasi di era kejayaan Islam gitu ya, dari faktor eksternal. Kemudian singkatnya di era Renaissance juga ada pertengkaran gitu antara saintis dan orang-orang gereja. Nah, kemudian saya kebetulan Mas mendapatkan data gitu, nanti mungkin saya akan share ketika saya upload ya di YouTube. Datanya menunjukkan bahwa sejarah panjang Barat dalam kemudian memajukan sainsnya itu secara data dunia, peperangan terbesar itu terjadi di Eropa. Jadi entah karena cuaca atau apa gitu di sana ya, jadi dari dulu tuh orang Eropa jago perang gitu loh. Dan puncaknya ya kemarin Ukraina itu kan juga Eropa gitu. Jadi dari sejarah panjang ini orang Eropa memang entah kita dalam tanda kutip suka perang gitu ya. Ini kan agak paradoks dengan kemudian kemajuan sains dan teknologi gitu. Dan kemudian menurut sampean, apakah kemudian agama bisa masuk di dalam situ? Dalam artian kemudian ketika agama digabung dengan sains, maka tidak akan terjadi peperangan gitu. Karena sebenarnya kalau kemudian sains menciptakan bom atom gitu, itu kalau tidak didasari dengan agama kan pasti akan terjadi peperangan seperti itu. Nah, agama kemudian ingin masuk di ranah itu gimana Mas? Karena data Eropa ini memang sejarah panjang perang terbesar di dunia ada di Eropa itu, dan Asia paling sedikit perang. Seperti itu, bagaimana tanggapannya Mas? Baik, itu pertanyaan bagus ya. Jadi sedikit ada seperti paradoks ya, ada kemajuan teknologi tapi di satu sisi juga orang-orang yang menguasai teknologi itu suka sekali berperang. Nah, karena memang barangkali mungkin ada pengaruh dari rasionalitas yang dipakai oleh orang-orang Barat, bahwasanya rasio itu hanya sekedar menjadi alat eksplorasi sejauh mungkin, dan itu untuk mencapai kepentingan-kepentingan jangka pendek saja. Dan perang itu kan sebenarnya bukan kepentingan kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin mereka berperang untuk berupaya menyebarkan ide, untuk menyebarkan gagasan dan sebagainya. Akan tetapi perang di masa sekarang itu sangat jangka pendek, hanya untuk menginvasi, memperoleh keuntungan ini dan itu. Nah, bisakah agama itu masuk dalam pertengkaran seperti itu? Bisa, sangat mungkin. Akan tetapi kalau kita memulai dari teknologi misalnya, tentu kita akan kalah dengan cepat. Maka dari itu kita tidak melalui teknologi, maksudnya tidak ikut berperang, tidak ikut terlibat dalam peperangan semacam itu. Tapi yang lebih penting adalah melalui jalur ilmu pengetahuan. Jadi kita mengeluarkan atau mewacanakan nilai-nilai yang ada dalam agama yang mampu memberi kontribusi pada kemanusiaan. Kita unggah nilai-nilai yang ideal dalam berkehidupan yang ada dalam Islam, kita unggah kepada dunia, kita sodorkan, kita wacanakan melalui sekolah-sekolah, melalui universitas-universitas. Nah, sehingga itu menjadi satu narasi besar yang bisa mempengaruhi dunia atau mempengaruhi jalannya dunia. Karena pemikiran itu, katakanlah ini masuk dalam ranah pemikiran itu mudah sekali merasuk dalam pikiran seseorang dan menjadi senjata yang bisa menembus banyak kepala. Sehingga kalau kita mulai dari
ikut terlibat dalam peperangan secara praktis. Tentu itu bukan cara yang tepat, tapi lebih pada lewat jalur yang halus tapi dia bisa menembus secara tajam dalam eskalasi dunia yang penuh dengan chaos ini. Saya kira itu. Jadi bisa dia selalu diwacarakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk keinginan kita untuk terlibat dalam ilmu-ilmu yang membutuhkan riset, sehingga masuk dalam ilmu-ilmu yang ya teknologi itu, nilai-nilai agama itu masuk lewat situ. Jadi ya mau nggak mau kita mesti mulai untuk melakukan refocus, jadi memfokuskan ulang objek yang hendak kita kaji kepada ayat-ayat kauniyah, barangkali seperti yang dikatakan Gus Pur di dalam bukunya itu. Saya kira demikian. Baik Mas Izzuddin, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya mungkin kita sudahi untuk pertemuan kali ini Mas. Mungkin kesimpulan terakhir pada diskusi kita hari ini, monggo. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada kesimpulan yang pasti, hanya saja yang hendak kita sampaikan lewat webinar ini adalah tidak ada lagi waktu untuk saling menentang satu sama lain atau saling menolak satu sama lain, menganggap bahwasanya sains itu satu-satunya hal yang bisa berkontribusi, bahwasanya agama itu sudah mencukupi. Tapi sudah waktunya untuk kita saling mensinergikan, saling mempercakapkan untuk membuat peluang-peluang baru dan menghasilkan harapan di masa yang akan datang demi generasi yang akan datang juga. Saya kira itu yang ingin saya tekankan selalu dalam forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.